Mungkin Anda pernah mendengar ya, kalau saya dendam, nggak apa-apa, saya simpen saja, biar ini menjadi penyemangat saya untuk sukses. Kalau dia menyakiti hati saya, ingat saja ya, nanti saya pasti akan sukses. Nggak apa-apa sekarang saya dihina-hina seperti ini, tapi ingat ya, suatu saat nanti gitu ya. Apakah dendam positif seperti ini baik bagi kesehatan dan juga pikiran? Yuk kita simak video ini untuk tahu lebih lanjut. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang sukses, banyak orang berhasil karena mereka ada positive revenge, ada dendam yang positif. Dendam yang positif ini membuat orang akhirnya bekerja keras, selalu teringat dengan hinaan-hinaan orang itu, yang membuat kita akhirnya semakin bersemangat, bergelora gitu ya, sampai nggak tidur untuk bekerja. Tapi begini, saya ingin membicarakan ini lebih dalam lagi bahwa dendam positif atau negatif itu sebenarnya nggak baik bagi kita. Tapi kalau itu menjadi suatu motivasi, itu beda cerita. Yang namanya dendam ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa lepaskan dari ingatan kita dan itu menggerogoti kita dari dalam. Orang yang ingin sukses, orang yang ingin mencapai pencapaian yang luar biasa, itu bukan ditujukan hanya untuk dirinya, akan tapi untuk orang lain. Dendam yang positif itu sebenarnya adalah dendam yang kita gunakan untuk membuat orang lain tidak merasakan nasib yang seperti kita alami. Tapi banyak orang nggak begitu. Banyak orang yang seolah-olah itu adalah dendam positif, tapi hanya ditujukan untuk dirinya saja. Oke, saya dendam sama kamu. Awas ya nanti kalau saya sukses, kamu akan saya abaikan. Awas ya nanti kalau saya sudah sukses, kamu akan berhutang sama saya. Kamu akan mengemis-kemis sama saya. Nah, ini semuanya tentang saya, dan saya. Dendam seperti ini akan membuat kita mungkin akan sukses, akan tetapi dalam kesuksesan itu kita nggak akan pernah bahagia. Ketika kita mencapai perjalanan karir kita, mencapai perjalanan bisnis kita, atau apapun yang kita usahakan untuk naik kelas, mungkin kita akan bersemangat karena ada seolah-olah di situ ada tujuan yang ingin kita capai. Tapi ketika kita sampai ke sana, ternyata di sana kosong melompong, ya di sana hampa. Oleh karena itu banyak orang yang sebenarnya sudah sukses jauh dibandingkan dirinya yang dulu, dan posisi itu adalah posisi yang dia inginkan semenjak dulu. Ketika dia sampai di posisi itu, dia terkaget-kaget. Ternyata ini bukan yang aku cari. Ternyata ini tidak membahagiakan aku. Ternyata ini tidak membuat hatiku tenang. Benar, karena yang membuat hatinya tenang adalah melupakan, mengikhlaskan, melepaskan dendam itu. Bukan dengan mencapai tujuan itu lalu dendam itu akan hilang. Enggak akan mungkin. Karena dendam itu akan mewujud nanti dengan perilaku-perilaku yang sebenarnya nggak tepat. Misalkan ketika dia sudah jadi bos, dia mudah sekali marahin anak buahnya. Dia baper sekali dengan rekan kerjanya. Dia mencurigai orang-orang yang bekerja dengannya. Itu karena apa? Karena ada dendamnya di sini yang masih belum selesai. Mungkin objeknya bukan mereka sebenarnya. Objeknya sebenarnya orang yang membuat dia dendam. Tapi orang-orang yang di sekitarnya ini menjadi sasaran. Inilah kerugian dari orang yang menyimpan luka batin, menyimpan dendam. Meskipun dia sudah sukses, akan tetapi sebenarnya dia masih belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dia belum berdamai dengan hatinya, belum diikhlaskan apa yang menjadi keluhannya di waktu dulu. Ya, ini memang di sisi lain membuat kita menjadi semangat untuk mengejar apa yang membuat kita menjadi lebih baik secara karir mungkin. Akan tetapi ini juga menggerogoti dari dalam. Orang yang masih menyimpan luka batin, dendam seperti ini akan digerogoti dari dalam. Biasanya akan membuat fisiknya drop, semakin lama semakin drop, atau biasanya secara psikis dia akan semakin drop. Misalkan dia mudah cemas, dia kena serangan panik, dia tidak bisa tidur, kalau ada masalah sedikit dia masih cemasnya luar biasa, dan seterusnya. Ini karena ada suhu yang tidak enak di dalam ini semakin lama semakin besar. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah ketika emosi ini semakin lama semakin besar dan dia menempel pada organ kita. Nah, ketika dia menempel pada organ kita, dan organ kita itu adalah organ yang lemah, biasanya nempelnya di organ yang lemah, semakin lama performa organ itu akan semakin menurun, sehingga di kemudian hari akan timbul penyakit-penyakit yang membuat kita akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa bersosial dengan baik, dan seterusnya. So, pertanyaannya bagi Anda, apakah dendam ini baik atau tidak sebenarnya? Ya, itu kan, itu pertanyaan kita kan. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita tetap tersemangati, ya, meskipun dendam itu masih ada, akan tapi tidak melukai diri kita. Caranya adalah dengan mengalihkan dendam itu yang tadinya pribadi, tapi untuk orang lain. Misalkan nih, kalau dulu kita miskin lalu dihina orang, oke, aku nanti akan jadi orang kaya dan tidak akan aku biarkan orang menghina orang-orang di sekitarku. Aku ingin mengayakan mereka.
Oke, nanti suatu saat aku ingin punya perusahaan yang besar, aku bisa mempekerjakan orang-orang yang tidak mampu sehingga mereka memiliki kehidupan yang layak. Oke, aku ingin nanti ketika aku sudah sukses, aku menyalurkan orang-orang yang tidak mampu sehingga mereka punya kehidupan yang lebih baik. Nah, ini adalah dendam yang benar-benar positif. Dendam yang tidak ditujukan untuk diri kita saja, akan tetapi ditujukan untuk dunia, untuk orang lain. Ya, sehingga dalam pencapaian kita nanti kita lupa sebenarnya kita punya konflik masa lalu seperti apa, tapi yang jelas energinya ini tersublimasi, ya, termanifestasi dalam bentuk lain, yaitu untuk orang lain. Dan ingat, ketika kita memikirkan orang lain, ada hormon yang namanya endorfin itu terproduksi, dan hormon ini tidak akan hilang, tidak akan stop gitu ya, seperti hormon dopamin. Dia akan terus terproduksi sehingga membuat kita lebih bahagia, lebih bahagia, lebih bahagia, dan semakin sehat. So, dendam mana yang Anda pilih? Dendam hanya yang melibatkan diri kita sendiri atau ingin memperbaiki masyarakat? Kalau ada komentar, ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.